Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita akan memulai ibadah kita. Jadi mari kita ambil sikap serius kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Kau tolong bimbing kami Tuhan dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan menyembah nama Tuhan lebih semangat lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Kita habis daki gunung, kita sampai berenang. Ada yang capek nggak? Tunggu dulu, jangan capek dulu, kan kita mau menyembah nama Tuhan. Jadi jangan capek dulu. Kita akan nyanyikan lagu supaya kita lebih bersemangat lagi.
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas tahta iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas tahta iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas tahta iman. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas tahta iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas tahta iman.
Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau tolong berkati Cici koko kami Tuhan yang akan membagikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Ya, hari ini Cici mau cerita sesuatu. Nah, siapa yang mau dengerin cerita? Yang udah siap dengan cerita, yuk buka telinganya, siapkan hatinya, kunci. Kita mau dengerin cerita dulu ya. Oh iya, sebelum mulai Cici punya sesuatu. Cici punya mahkota dong. Cici mau jadi ratu dulu ya. Tuh, pakai udah cantik belum? Udah mirip jadi kayak princess belum? Aduh, nggak buat, mahkotanya kecilan. Ya, udah. Nah, udah jadi pakai mahkotanya. Iya. Kenapa Cici mau pakai mahkota ya? Cici mau pakai mahkota soalnya hari ini Cici mau cerita tentang seorang raja. Makanya Cici mau jadi ibunda ratu dulu ya. Udah mirip jadi ratu belum? Udah, oke. Udah terpasang mahkotanya, udah cantik. Ya, oke. Cici mau jadi ratu. Soalnya kita mau cerita tentang seorang raja. Ini Cici punya gambarnya nih, raja nih ya. Mana nih rajanya? Oh, ini dia. Oh, ini rajanya. Sama Cici pakai mahkota tuh. Itu tuh rajanya tuh. Iya. Udah juga pakai mahkota ya. Namanya raja nih. Raja ini nih, raja pasti tinggalnya di istana, ya kan? Istananya pasti bagus, megah. Terus yang namanya raja selain tinggal di istana, raja juga pasti pakai mahkota. Sama Cici samaan, pakai mahkota juga. Tuh. Beda warnanya ya? Iya, warnanya beda. Kalau raja biasanya mahkotanya dari emas ya. Ya, raja juga pasti punya banyak uang. Wah, enak ya jadi raja ya. Tapi apa yang terjadi sama raja ini nih? Nah, udah siap dengerin ceritanya belum? Ayo, Lebi, kita mencari tahu rajanya kenapa sih? Kok kayaknya rajanya kusut banget mukanya? Ada apa ya? Kita dengerin ceritanya yuk. Siap ya? Yuk duduk manis. Cici mau cerita firman Tuhan. Ceritanya tentang Tuhan mengampuni. Apa hubungannya sama raja? Sama raja yang tadi? Sama raja yang tinggal di istana megah? Sama raja yang pakai mahkota? Sama raja yang punya banyak uang, Ci? Tuh ada hubungannya. Jadi si raja ini nih, satu hari nih, dia itu lagi buka bukunya. Jadi belajar, Ci. Iya. Dia lagi lihat-lihat. Ada yang berhutang sama saya, pinjam-pinjam uang saya ya. Pantesan uang saya berkurang nih. Coba panggil siapa yang punya hutang sama saya. Oh, ini. Kamu ya yang punya hutang sama saya ya. Ampun raja, ampun. Hambanya, lihat deh, bapak-bapaknya ini, hambanya ini kasihan banget. Kamu punya hutang sama saya, kata rajanya. Raja, ampuni saya, ampun. Tuh dia menangis, tuh bapak-bapaknya nangis tuh, hamba ini menangis. Ampun Tuhan, ampuni saya. Saya janji saya lunasin hutang saya kerja biar bisa lunas hutangnya. Hutang kamu itu banyak loh. 10 juta loh hutang kamu sama saya. Kamu mau bayarnya kapan? Saya janji saya lunasin Tuanku Raja. Jangan hukum saya. Dia nangis minta ampun sama rajanya. Rajanya karena kasihan, karena dia nangis
rajanya kasihan. Baiklah, kata raja. Ya sudah, ini aja hutangmu saya anggap lunas ya. Gak usah nangis lagi ya. Ayo, gak usah nangis ya. Jangan nangis. Hutangnya saya anggap lunas ya. Wah, dia seneng banget. Yang tadinya nangis jadi hore. Bersuka cita dia karena hutangnya dilunasin sama si rajanya. Wah, beneran tuanku raja, katanya. Iya. Yeay, dia pulang dengan senang. Makasih ya tuanku raja, makasih ya, makasih. Dia pulang, seneng kan? Udah gak punya utang ceritanya. 10 juta loh adik-adik. 10 juta itu kita bisa beli apa ya? 10 juta itu kita bisa beli apa ya? Bisa beli sepeda, bisa beli mainan, kita bisa beli lagi, bisa beli mobil-mobilan yang banyak, bisa beli baju baru. Wah, Cici Vivi bisa beli mahkota baru. Sekali lagi sekali lagi kelihatan nggak? Di jalan si hambanya ini waktu jalan pulang dia ketemu sama temennya. Kamu sini kamu, temennya, aduh, siapa tuh manggil? Waktu dilihat, temennya kaget. Kenapa ini? Nih temennya nih baju merah nih kaget. Kenapa kok dia kaget? Oh, ternyata nih yang baju merah ini punya utang juga sama si hamba yang tadi. Punya utang adik-adik. Utangnya cuman 10.000. Tadi utangnya hambanya 10 juta. Kita bisa beli baju baru, bisa beli sepeda baru, bisa beli tas baru, mainan baru. Ya kan? Ini utang cuma 10.000. Beli apa ya 10.000 di warung? Susu kacang, susu coklat. Iya, tapi lihat deh mukanya deh. Lihat deh muka hambanya, dia marah-marah. Matanya melotot. Ih, serem banget. Wah, nggak cuma itu, dicekik temennya. Kamu bayar utang, cepet bayar utang 10.000. Wah, temennya apa ketakutan. Saya janji saya lunasin, tapi saya nggak punya uang, tolong. Oh, temennya ketakutan, lihat deh, kasihan ya temennya ya, dicekik sampai nggak bisa napas, kasihan. Ampun, saya banyak. Wah, tapi hamba ini dia nggak mau tahu temennya di penjara adik-adik. Wah, kamu saya penjarain, syukurin kamu mau bayar hutang sih, makanya bayar. Jahat ya ternyata ya hamba ini ya. Wah, padahal kan dia juga punya hutang lebih banyak. Hutang dia kan lebih besar ya, 10 juta. Oh, tapi temennya yang berhutang hanya 10.000, masukin penjara adik-adik. Oh, temennya nangis sedih. Oh, tapi dia seneng banget temennya masuk penjara. Ada yang ngaduin sama si raja yang tadi. Tuanku raja. Rajanya langsung ngomong, iya, ada apa ya, kenapa? Itu tuanku raja, yang tadi itu loh, yang tadi tuanku raja bebasin, yang hutangnya 10 juta itu, kan udah dihapusin, utangnya udah nggak ada. Tapi dia malah temennya dipenjarain sama dia gara-gara hutang 10.000. Rajanya marah, apa? Yang tadi itu? Iya, yang hutangnya 10 juta itu. Yang tadi, yang nangis-nangis tadi. Yang punya hutang 10 juta. Yang hutangnya saya hapuskan. Dia penjarain temennya. Panggil orang itu, panggil lagi, dipanggil. Rajanya panggil lagi temannya. Dipanggil lagi si hamba itu. Kamu ya, saya sudah baik hati, saya sudah lunasi hutang kamu, saya sudah mengampuni kamu, tapi kenapa kamu tidak mau mengampuni teman kamu?
Memang berapa sih hutang temen kamu? 10.000, tuanku raja, 10.000. Hutangmu itu 10 juta, kata si raja. Tapi saya bisa ampuni. Temenmu hanya berhutang 10.000, saya tidak mau mengampuni. Tuan rajanya menjadi sedih, rajanya menjadi marah. Karena kamu tidak mau mengampuni, saya juga tidak mau mengampuni kamu. Pengawal, bawa dia ke penjara sampai dia bisa melunasi hutang. Dia jangan keluarin dari penjara. Aku raja, tolong, aku nggak mau di penjara, Nah, terlambat. Ya, nggak bisa, adik-adik. Kenapa? Iya, karena dia nggak mau mengampuni, ya. Nah, ini adalah cerita perumpamaan tentang mengampuni yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan, yang Tuhan Yesus sendiri ceritakan kepada murid-muridnya, kepada Rasul Petrus. Rasul Petrus tanya sama Tuhan Yesus waktu itu, Tuhan Yesus, kita tuh harus berapa kali sih mengampuni orang? Tuhan Yesus jawab, kita harus mengampuni 70 dikali 7 kali dalam satu hari. Bentar, berapa Tuhan? 70 dikali 70 dalam satu hari. 70 kali 7 kali dalam satu hari. Catat nih ya. Mengampuni itu harus dalam satu hari loh ya. 7, angka 7, 70 dikali tanda kali 7 dikali 7 kali 70 dikali 7. Ayo, siapa yang bisa jawab 70 dikali 7? Ayo, cici-cici, papa-papa yang kelas besar, ada nggak bisa jawab 70 dikali 7? 70 dikali 7 sama dengan 490. Coba hitung pakai kalkulator, hasilnya 490 kali, Ci, mengampuni, Ci. Buset deh. Aduh, gak kuat aku. Tapi itu yang diperintahkan Tuhan. Artinya adik-adik, kita harus bisa mengampuni semua orang yang bersalah sama kita. Buset, Ci. Iya. Kenapa, Ci? Kok kita harus mengampuni semua yang salah sama kita? Jawabannya gampang. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus sudah duluan ngampuni kita. Kita yang suka bandel. Siapa yang suka bandel di sini? Siapa yang masih suka ngelawan mamanya di rumah? Siapa yang masih suka gangguin dedeknya? Isengin kokonya atau cicitnya di rumah? Siapa yang di sini masih suka bicara yang tidak baik? Suka bohong, yang suka melawan sama mamanya suruh, adek bobo siang dulu yuk, nggak mau main. Siapa di sini yang kalau dibangunin pagi-pagi, ayo kita belajar dulu yuk, sekolah online dulu yuk, Zoom meeting dulu yuk sama missnya yuk, sama ibu gurunya, nggak mau, masih mau bobo. Itu Tuhan Yesus sudah ampuni loh adik-adik. Walaupun adik-adik belum berdoa nih, belum, Tuhan ampuni aku, belum. Adik-adik belum berdoa, Tuhan Yesus sudah mengampuni. Karena Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Ya, tapi Cici mau ngajarin, walaupun Tuhan Yesus mengampuni nih ada pesan dari Tuhan Yesus. Ya, dalam Alkitab pesannya, jadi dibuka Alkitabnya. Ya, jadi Alkitabnya dibuka, dibaca di rumah. Itu pesan-pesan Tuhan Yesus ada semua dalam Alkitab. Pesan-pesan, cerita-cerita Tuhan Yesus yang hebat-hebat, yang bagus-bagus, semuanya ada di dalam Alkitab. Makanya kita harus sering-sering baca. Nah, hari ini pesannya nih dari Tuhan Yesus buat adik-adik adalah dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita,
maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, udah belum? Belum ya? Iya, sama-sama kita hafal ini 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Tetapi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar lagi sesuatu yang baru. Allah itu akan mengampuni dosa kita kalau kita mengaku dosa. Adik-adik masih suka marah-marah nggak di rumah? Yang tadi Cici bilang, ngamuk-ngamuk, marah-marah, isengin koko, isengin Cici, isengin dedek di rumah. Yuk kita mau berubah, yuk kita mau bertobat, yuk kita mau datang sama Tuhan, kita mau berdoa, kita minta pengampunan daripada Tuhan Yesus. Ingat, pengampunan hanya diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa mengampuni dosa kita. Kenapa, Cik? Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, sudah bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Sekarang kita hidup merdeka, merdeka dari dosa. Makanya adik-adik, jangan lagi ngelawan mami papi, jangan ngelawan mama papa di rumah. Ya, belajar mengasihi, belajar sayang sama mama papa, belajar dengar-dengaran sama mama papa, sayang sama koko dede. Adik tidak di rumah, koko dede Cici di rumah, ya. Yuk kita mau berdoa, yuk kita mau akhiri ibadah kita mau berdoa. Yuk Cici mau doain adik-adik supaya adik-adik di rumah jadi anak yang hebat, jadi anak yang baik, yang dengar-dengaran, dan Cici percaya Tuhan Yesus mengampuni semua dosa kita. Kita berdoa yuk. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan bahwa Tuhan mengampuni dosa kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang menonton acara live ini Bapak. Baik di rumah Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak ini Tuhan. Setiap Kau ampuni Tuhan dosa-dosa kesalahan kami semua Tuhan. Mungkin kami gak sengaja Tuhan, mungkin kami masih sering tidak dengar-dengaran mama papa, mungkin kami masih sering melawan, kami sering Tuhan iseng, jahil, kami suka bohong, suka bicara yang tidak baik. Tuhan ampuni, Tuhan ubah kami satu persatu, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus tolong anak-anak kami Bapak, biar Tuhan kasih Tuhan nyata dalam setiap anak-anak kami Tuhan. Jadikan anak-anak kami ini garam dan terang dunia dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tapi hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan, firman Tuhan tidak pernah selesai. Tuhan belum selesai dengan anak-anak ini Tuhan yang berperkara dalam hidup mereka. Tuhan memberkati setiap anak-anak kami. Terima kasih Bapak. Kembalikan kami di minggu yang akan datang Tuhan dalam live streaming online YouTube kami Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi. Tuhan berkati. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Ulanglah adik-adik dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, pohon damai sejahtera
dan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai kita dari sekarang sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Haleluya. Amin.